Ingat bahwa vaksin bukan obat penyembuh. Vaksin berjalan tidak bisa instan. Vaksin adalah satu bentuk pelumpuhan kepada jenis penyakit yang sebetulnya dia menjadi sebuah bentuk antitesis daripada penyakit yang akan dianggap dilemahkan atau disembuhkan. Ada pertanyaan serius. Lalu kenapa Indonesia, negeri ini kelihatan begitu emosional? Bahkan kita mendengar pernyataan dari para pejabat-pejabat publiknya mengharuskanlah, mengancam pidana lah, ingin memberikan denda lah. Padahal kalau mereka sebagai pengelola negara mau membaca dasar undang-undang, membaca dasar-dasar yang berhubungan dengan ketentuan undang-undang kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, mereka harusnya malu. Keberadaan salah satu jenis vaksin yang dibeli dari negeri Cina itu menjadi pertanyaan besar. Ini menjadi catatan yang memalukan buat kita bahwa semua negara membeli sesuatu yang masih diragukan daya sembuhnya, daya rehabilitasinya, daya pengobatannya atau daya tahan, daya tangkal. Sampailah kita kepada episode tentang dilema vaksinasi. Vaksinasi merupakan sebuah peristilahan terhadap sebuah tindakan dengan akar kata vaksin. Vaksin adalah satu bentuk pelumpuhan kepada jenis penyakit yang sebetulnya dia menjadi sebuah bentuk antitesis daripada penyakit yang akan dianggap dilemahkan atau disembuhkan. Dan ingat bahwa vaksin bukan obat penyembuh. Vaksin berjalan tidak bisa instan. Semua orang tahu dulu ada vaksin difteri, vaksin polio, bahkan ada penyakit yang sangat terkenal, yang sangat menimbulkan korban yang banyak, yaitu AIDS. AIDS. AIDS adalah sebuah bentuk penyakit karena pola relasi seksual yang bersifat menyimpang. Selama lebih dari 40 tahun berkembangnya wabah AIDS di mana-mana di seluruh dunia, sampai hari ini belum ada vaksin yang bisa dipakai. Bagaimana kita bisa memahami vaksin itu menjadi sesuatu yang solutif atau solusi, sementara kita tahu COVID-19 itu baru berjalan 1,5 tahun atau 2 tahun kurang? Ada pertanyaan serius. Lalu kenapa Indonesia, negeri ini kelihatan begitu emosional? Bahkan kita mendengar pernyataan dari para pejabat-pejabat publiknya mengharuskanlah, mengancam pidana lah, ingin memberikan denda lah. Padahal kalau mereka sebagai pengelola negara mau membaca dasar undang-undang, membaca dasar-dasar yang berhubungan dengan ketentuan undang-undang kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, mereka harusnya malu. Vaksinasi kalaupun memang dilakukan, dia adalah hak, bukan kewajiban, bukan keharusan, apalagi dengan ancaman. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia mengambil langkah seperti itu? Kalau menurut pendapat saya dan juga hal-hal yang bisa kita lihat sebagai referensi penopang bahwa karena negeri ini memang telah melakukan langkah dari awalnya saja sudah sembrono. Keberadaan salah satu jenis vaksin yang dibeli dari negeri Cina itu menjadi pertanyaan besar. Ini menjadi catatan yang memalukan buat kita bahwa semua negara membeli sesuatu yang masih diragukan daya sembuhnya, daya rehabilitasinya, daya pengobatannya atau daya tahan, daya tangkalnya.